Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini dibuka dengan semangat yang akan membakar tubuh dan jiwa kita supaya tidak jadi kuntilanak, supaya tubuh kita tidak hanya rangka kalau meminjam kata Hairil Anwar. Hari ini akan ada diskusi yang luar biasa menghadirkan 3 pembicara yang luar biasa. Perspektif Wong Cilegon mengenai politik. Menariknya kalimatnya dibalik. Di sini kalau tidak salah, saya cek contekan dulu ya. Politik pendidikan dan politik dalam perspektif Wong Cilegon. Jadi bukan pendidikan politik, tapi politik pendidikan. Wah, ini pemateri harus hati-hati dengan kalimatnya ya. Baik, kita panggilkan saja pemateri kita. Kita haturkan untuk datang ke podium ini. Yang pertama, Dr. Haji Fatullah SAG, MSI. Beri tepuk tangan. Dipersilakan Bapak Doktor. Harapan selalu kita tujukan, kita berikan kepada orang-orang berilmu. Selanjutnya, Dr. Andes, Haji Ma'mun Muzaki, beri tepuk tangan. Beliau adalah aktivis dan pengamat politik di Provinsi Banten. Pemateri berikutnya, seorang sastrawan, Presidium FSPP, kita beri tepuk tangan untuk Kiai Haji Muktilah SAG MPD. Lengkap sudah, 3 pembicara kita sudah hadir di sini. Karena ketiganya sudah menempati tempat duduknya, sangat tidak sopan jika saya tidak menempati tempat duduk saya. Jadi saya izin untuk ikut duduk juga ya. Beri tepuk tangan untuk 3 pemateri kita. Baik, yang terhormat guru kita semua yang sudah bersedia menjadi keynote speaker. Tadi sebelum jadi keynote speaker beliau bertanya bahasa Jawa ini apa itu. Tadi saya berpikir apa bahasa Jawa nih ya. Terima kasih atas kunci-kunci rute yang sudah diberikan mengenai bagaimana semestinya kita melihat diri kita sebagai Wong Cilegon dalam koridor politik lokal, nasional, dan dunia. Karena kita adalah manusia yang bagian dari warga dunia, maka kita juga harus mampu melihat dalam perspektif global. Kira-kira begitu ya. Terima kasih untuk Kiai Haji, takut salah sebut, Kiai Haji Lukman Harun. Saya bertemu beliau 5 tahun yang lalu, diskusi juga di sini, dimaki-maki juga di sini. Rasanya 5 tahun yang lalu dan sangat rindu, makanya tadi ketika beliau bicara saya tidak berkedip karena saya sangat rindu cara beliau bicara ya. Logate Wong Cilegon jase, jebret 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 jebret. Tetapi begitulah watak yang kita kenal sebagai sebagian dari karakter masyarakat Cilegon. Karena Cilegon berbeda dengan Jawa Barat dan Cilegon juga berbeda dengan Papua. Dan kita tidak perlu menjadi siapapun. Berbicara politik Wong Cilegon, kita memiliki sejarah yang sangat panjang tentang bagaimana Cilegon memberikan efek signifikan dalam perpolitikan Indonesia, bahkan perpolitikan global. 2 sejarah yang cukup kita kenal adalah peristiwa Geger Cilegon, di mana di tahun 1888 gerakan itu mampu mengubah peraturan dalam
Hindia, Belanda tentang bagaimana menangani rakyat pribumi. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia dan gerakannya dimulai di kota Cilegon. Ada satu lagi sejarah yang juga harusnya kita kenal. Setelah gerakan revolusi rakyat Banten 1945 yang dipimpin oleh Cemama, di mana tidak ada yang dipercaya sebagai orang yang memegang bagian-bagian penting dalam pemerintahan Banten ketika itu, para ulama yang dituntut untuk mengambil wilayah pemerintahan Provinsi Banten. Dan salah satunya adalah Brigadir Jenderal Kiai Haji Sam'un yang menjadi bupati pertama Kabupaten Serang sekaligus menjadi pimpinan utama ketentaraan Banten. Bicara politik Cilegon, Wong Cilegon punya peran yang tidak sekadar. Tapi hari ini untuk acara diskusi pun rupanya orang sudah enggan. Ada apa? Tentu bukan saya yang mengatakannya. Kita beri sambutan kepada pemateri pertama, Dr. Fadlullah, seorang akademisi politik yang tentu akan berbicara dari perspektif akademisi, sekaligus juga perspektif masyarakat Cilegon. Dua perspektif yang tentu secara keilmuan akan ada dan secara emosional, pribadi, primordialism juga kita akan dengar. Tapi sebelum beliau memaparkan, baiknya saya sampaikan kurikulum fitnya. Nama Fadlullah, Serang 30 Desember 1977. Saya 88. Agama Islam, alamat Taman Widya Asri, Blok E4 nomor 9, hobi baca. Terakhir, pendidikan terakhirnya S3 di UNJ. Pengalaman organisasi, FSPP Provinsi Banten, kemudian DMI, Asosiasi Masjid Kampung Industri, Kampus Industri, dan BWI, Ketua TAP. Oke. Dan terakhir FKIP Untirta, mengajar di sana. Mari kita dengarkan bagaimana perspektif politik Wong Cilegon yang dimaksud. Tentu saja ini adalah perspektif Dr. Fadlullah. Beri tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berterima kasih dapat undangan dari Kasepuhan Kiai Haji Lukman. Saya tahun 1994 sebagai santri di Madrasah Ali Al Khairiyah itu tidur di tempatnya beliau itu di Masjid Al Furqon. Jadi ini semacam mengenang masa lalu lah begitu ya. Dan ini menarik karena beliau memberi tema dalam pertemuan ini pendidikan politik dan politik pendidikan. Ditambah di situ perspektif Wong Cilegon. Saya lahir di Bojonegara dan sangat menarik saya dapat hadiah tadi buku yang ditulis oleh Ustadz Sunardi Jamud bahwa yang disebut Cilegon itu pertama Bojonegara, kedua Pulau Merak, baru Cilegon itu sendiri. Jadi kalau begitu saya bisa mewakili perspektif Wong Cilegon. Satu karena saya lahir di Bojonegara, yang kedua karena saya memang sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah di Al Jauharatun Nakiyah dan Madrasah Aliyah di Al Khairiyah, dan dua-duanya itu pusatnya di Cilegon. Jadi mudah-mudahan itu bisa mewakili. Pak Kiai, para kesepuhan, Ibu Bapak, santriwan, santriwati yang saya cintai, pendidikan politik ini sangat penting agar kita bisa merencanakan masa depan. Cilegon sebagai satu kawasan ini memiliki sejarah panjang yang luar biasa.
Karena nanti kalau Cilegon itu disebutkan ada 3 kecamatan utama di dalamnya Bojonegara itu, maka Gunung Santri, Pangsoran itu sangat serius. Dan itu bagian dari poros Demak. Dan poros Demak berarti poros dari politik Islam pertama di tanah Jawa. Artinya apa? Keberadaan kita, Wong Cilegon yang bahasanya seluruhnya pakai bahasa Jawa, berbeda dengan Banten Selatan, beda dengan bagian utara Banten secara umum. Misalnya kalau Kabupaten Serang, sebagian pakai bahasa Jawa, sebagian pakai bahasa Sunda. Cilegon itu murni seluruhnya berbahasa Jawa. Dan ini poros Demak. Banten dan Demak itu memiliki poros yang nantinya kita tahu bersama bahwa Demak itu dari mana gitu kan? Itu dari poros Islam langsung dari pusat Islam itu sendiri dulu di Turki Utsmani, dan tentu kita bicara Turki Utsmani saat itu sebagai pemimpin dunia. Nah, oleh karena itu apa yang mengalir pada darah daging kita adalah visi kepemimpinan dunia itu. Dan sangat istimewa kalau kita kembali kepada kultur Wong Cilegon ini. Ya, satuan pendidikan Islam yang ada di Cilegon, baik Al-Jauharat Nahkiyah maupun Al-Khairiyah itu selalu acara-acara resminya dibuka dengan membaca Al-Quran, menyanyikan Indonesia Raya. Itu selalu begitu. Sejak saya sekolah dulu. Sejak saya sekolah dulu yang namanya acara resmi satuan pendidikan di Satuan Pendidikan Islam, Al-Jauharatun Nahkiyah, Al-Khairiyah sama aja. Baca Quran, menyanyikan Indonesia Raya. Meskipun bangunannya, sarana dan prasarana sangat terbatas, tapi jiwanya untuk kebangsaan itu luar biasa. Jadi sekali lagi, pertama saya ingin menekankan untuk adik-adik santri, ya kita di Cilegon ini memiliki semangat nasionalisme yang sangat hebat, dan pada saat yang sama kita memiliki visi Islam rahmatan lil alamin, karena cita-cita besar kita itu bukan memimpin Cilegon, tapi memimpin dunia. Jadi kalau konstitusi kita nyebut ikut serta menciptakan perdamaian dunia, tidak mungkin kita ikut serta menciptakan perdamaian dunia kecuali kita memimpin dunia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan bahwa banyak orang mengatakan kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tergilas. Statement ini kedengarannya benar. Kedengarannya benar. Tapi bagaimana kalau statement itu kita ubah? Kitalah yang harus memimpin perubahan. Bukan kita turut perubahan. Kitalah yang mempengaruhi zaman. Kitalah yang menciptakan zaman baru. Bukan kita yang turut dengan zaman. Kita harus menjadi masyarakat yang tergerak untuk menciptakan apa yang disebut dengan social engineering. Kitalah yang melakukan perekayasaan sosial. Bukan kita turut dalam perekayasaan itu. Nah itulah, terima kasih nih Pak Samad sudah hadir. Kasih aplaus ya Pak Samad. Nah, social engineering itu hanya dimungkinkan ketika santri-santri, pelajar-pelajar kita memiliki visi masa depan. Dan ini sering ulama-ulama kita mengajarkan bahwa didiklah anak-anakmu tidak seperti zaman kalian, karena mereka akan hidup pada zaman yang jauh berbeda. Karena itu didiklah mereka untuk zaman mereka. Ini sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam, bahwa pendidikan politik harus menyiapkan, merancang perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Nah sekarang kita ini ada di penghujung Jawa dan kita berbatasan dengan kepulauan yang besar juga namanya Pulau Sumatera. Di
sekitar kita ada Teluk Banten, ada Selat Sunda, dan ada Samudra Indonesia. Coba kita bayangkan letak strategis kita ini, mulai Laut Jawa, Teluk Banten, Selat Sunda, dan Samudra Indonesia. Orang lain menyebutnya Samudra Hindia. Kita menyebutnya Samudra Indonesia. Kita ada dalam posisi yang sangat strategis itu. Ketika Indonesia menyebut diri sebagai negara maritim terbesar di dunia, seluruh subsistem dari tatanan masyarakat maritim itu ada di kita semua. Selat ada di kita, teluk ada di kita, laut ada di kita, samudera ada di kita. Wajarkah kita menjadi masyarakat yang miskin? Itu yang harus kita jawab bersama-sama. Nah, di lain pihak, Kota Cilegon hari ini minus Bojonegara, ya, karena tadi di buku ini disebut yang namanya Cilegon itu intinya Bojonegara. Cilegon itu bagian dari Cilegon. Intinya adalah Bojonegara, tempat kelahiran saya itu. Tapi oleh keputusan politik, Bojonegara tidak menjadi bagian dari Cilegon. Dari situ saja kita sudah mengerti bahwa ada pengkhianatan terhadap sejarah, ada pengkhianatan terhadap subkultur kita. Kok bisa satu wilayah yang inti dari Cilegon tidak menjadi bagian dari Cilegon? Kalau tadi bicara Geger Cilegon, aktornya orang mana? Bojonegara. Ya kan? Dimulainya dari mana? Dari Masjid Beji. Adanya di mana? Bojonegara. Sejarahnya Gunung Santri, Pangsoran, di situ tokoh-tokohnya berkumpul. Tapi ketika ada keputusan politik Cilegon mekar, Bojonegara tidak menjadi bagian dari. Ini pertanyaannya adalah ada rancangan apa? Ada rancangan apa yang dilakukan oleh politisi sehingga mereka mengambil keputusan seperti itu yang tidak berpijak dari sejarah, tidak juga berpijak dari kebudayaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, saya juga tertarik dengan buku ini. Buku beliau nih, Ustadz Sunardi Djamut, bicara tentang kampung yang tergusur. Itu kalau kita bicara mengenai pendidikan politik, ini harus menjadi pikiran kita bersama. Indonesia itu sangat luas, Banten itu luas. Mengapa yang digusur harus kampung yang ada pesantren di dalamnya? Untuk satu cita-cita yang kelihatannya sangat mulia, yaitu membangun Indonesia sebagai masyarakat industri. Ya, Indonesia baru saja merdeka dan mencita-citakan kemajuan ekonomi dengan pendekatan industrial. Bung Karno datang ke Amerika. Lalu proposal Bung Karno ditolak. 4 bulan kemudian Bung Karno berubah haluan ke Uni Soviet. Dan Uni Soviet menerima proposal itu. Tapi untuk mewujudkan proposal itu, pesantren Al-Khairiyah digusur. Pertanyaannya, kenapa harus begitu? Bukankah kawasannya masih sangat luas? Bukankah tanah Indonesia masih sangat luas? Ingat, sebelumnya mau diletakkan di Cilacap. Mengapa tidak dipaksakan di Cilacap? Mengapa harus di Cilegon? Dan ketika di Cilegon, mengapa harus menggusur pesantren utama? Ada Al-Khairiyah, ada Al-Atfal di Ciwandan. Mengapa harus begitu? Nah, inilah yang harus menjadi kesadaran bersama. Jadi, kalau di buku ini disebutkan bahwa leluhur kita telah mengorbankan harta bendanya dan seterusnya. Bukan hanya harta benda yang dikorbankan. Jauh lebih penting adalah kultur itu sendiri. Tanahnya bisa digantikan. Bangunannya bisa digantikan. Tapi tidak dengan sistem sosialnya.
Oleh karena itu, ketika diberi tanah lebih luas, diberi bangunan lebih mewah, sistem sosialnya berubah. Dan apa yang membedakan pesantren Al-Khairiyah, pesantren Al-Atfal di Lijajar itu, Ciwandan, dibandingkan dengan pesantren-pesantren lain yang tumbuh berkembang di tanah Jawa, baik Jawa Timur maupun Jawa Tengah, apa yang membedakannya? Pesantren Al-Khairiyah, pesantren Lijajar, seluruh santrinya hidup bersama rakyat. Guru-gurunya hidup bersama rakyat. Santri dan rakyat menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Masjidnya berlaku untuk seluruh masyarakat, bukan hanya berlaku untuk satuan pendidikan. Ini adalah sesuatu yang khas, dan saya mengingatkan bahwa kurikulum Al-Khairiyah itu sama dengan kurikulum Tawalib di Sumatera Barat. Kurikulumnya dari Mesir yang menginspirasi kebangkitan Islam dan mendorong tumbuhnya pan-Islamisme. Jadi bukan pesantren Al-Khairiyahnya yang digusur dalam pengertian tanah dan bangunan. Yang digusur adalah cita-cita besarnya untuk membangun Indonesia dengan sistem Islam rahmatan lil alamin, yang nanti sistem Islam rahmatan lil alamin itu dirumuskan dalam Pancasila itu. Jadi kenapa Pancasila ini sekarang menjadi problematik gitu? Karena Pancasila sebagai raga, rohnya tercerabut dari raganya. Jadi itu saya mengingatkan soal pendidikan politik. Sekarang saya ingin masuk pada frase yang kedua, yaitu politik pendidikan. Ketika kita bicara mengenai politik pendidikan, berarti kebijakan kita untuk merancang, melakukan perekayasaan sosial melalui satuan pendidikan. Yang menjadi kewenangan kabupaten kota, kota Cilegon sekarang ini, yang menjadi kewenangannya adalah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan SMP, sekolah menengah pertama. Itu yang menjadi kewenangan dari pemerintah kota. Ditambahkan PKBM, ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pendidikan anak usia dini kita, bagaimana sekolah dasar kita, bagaimana SMP kita. Adakah yang khas dari kota Cilegon? Ada nggak yang khas dari kota Cilegon? Adakah isi pendidikan yang itu dirumuskan bersama-sama oleh kiai, para ulama, oleh tokoh-tokoh masyarakat, lalu kita ingin mengatakan bahwa inilah nilai-nilai Cilegon yang harus mendarah daging pada setiap peserta didik. Ada nggak rumusannya itu? Ini harus dibuat kurikulum lokal yang benar-benar berdasarkan nilai luhur budaya Wong Cilegon. Nih, ini nanti lihat ya, nanti Bapak yang mewakili pemerintah kota Cilegon, mohon dilihat sudah ada atau belum peraturan wali kota, peraturan daerah yang diterjemahkan oleh peraturan wali kota dan seterusnya, yang mengatur tentang isi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar mulai SD SMP, yang kontennya itu digali dari kebudayaan, dari nilai-nilai yang dianut oleh Wong Cilegon. Itu dari segi esensi. Kemudian yang kedua, dari segi bagaimana secara progresif kita ingin merespon perkembangan zaman. Suka atau tidak, Cilegon sudah mendeklir dirinya sebagai kota baja, kota industri. Quran sudah menyebut baja itu dengan Al-Hadid. Pertanyaan saya, apakah sejak taman kanak-kanak, pendidikan dasar,
SD dan SMP, anak-anak kita sudah diperkenalkan teknologi baja. Apakah kita seperti Nabi Daud yang memperkenalkan teknologi baja kepada Sulaiman anaknya, yang kemudian Sulaiman menjadi raja di raja yang tidak ada kekuasaan setelah itu yang lebih besar dari Sulaiman. Oleh karena penguasaannya terhadap teknologi baja itu. Ya, kalau jawabannya tidak, ya berarti modernitas yang kita saksikan hari ini, sebutan kota baja, itu semu, tidak betul-betul aktual. Oleh karena dalam satuan-satuan pendidikan, mulai pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, SD, SMP, bukan hanya karakternya tidak serius diurus, penguasaannya terhadap teknologi baja juga tidak disusun secara sistematik. Bapak Ibu sekalian, teknologi baja itu bukan hanya untuk kepentingan industrial dalam pengertian padat modal, tapi juga untuk kepentingan padat karya. Kita tahu kan, ada Kiai Muktillah ini luar biasa, bukan hanya kiai beliau, tapi juga pekebun yang luar biasa. Perkebunannya luar biasa. Nah, membutuhkan teknologi baja, butuh cangkul, ya kan? Butuh apa lagi? Teknologi baja juga diperlukan, misalnya untuk transportasi, ya, kendaraan, itu semua menggunakan baja. Kalau kita bisa merealisasikan ini, satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, menjadi kurikulum inti dari satuan pendidikan dasar di Cilegon. Nah, itu baru berarti sudah mulai politik pendidikan. Politik pendidikan juga selain soal isi tadi terkait dengan karakter dan respons terhadap modernitas, saya ingin menggarisbawahi terkait dengan anggaran. Politik pendidikan terkait dengan keberpihakan pada anggaran. Sekarang, Kiai Mutila, berapa pesantren di kota Cilegon ini? Ada 58. Ada 58 pondok pesantren. Saya membayangkan berapa jumlah industri yang sering disebut Pak Kiai Lukman di kota Cilegon. Ada berapa industri? Anggaplah, jangan bicara ratusan. 58 saja kita anggap. Bisakah kita mempertemukan 58 industri strategis yang ada di Cilegon itu dengan 58 pondok pesantren yang ada di Cilegon? Lalu satu industri membina satu pondok pesantren untuk merancang karakter dan teknologi baja yang kita cita-citakan. Lalu dievaluasi. Indikator pencapaian industri tadi antara lain ketika pesantren yang menjadi mitra strategisnya tumbuh berkembang dalam hal teknologi baja. Nah, kalau itu bisa dilakukan, kita belum menggunakan APBD untuk membangun pesantren. Atau bahkan tidak perlu APBD jika skenario ini kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu catatan pinggir saya terkait dengan pendidikan politik dan politik pendidikan. Jadi dari segi pendidikan politik, saya ingin menggarisbawahi bagaimana agar semua warga kota Cilegon memahami sejarah Cilegon itu sendiri, antropologi dan sosiologi masyarakat Cilegon itu, lalu apa cita-cita besar kota Cilegon dari perspektif leluhur kita. Yang kedua, dari segi politik pendidikan, saya ingin menggarisbawahi isi pendidikannya, karakternya harus karakter Cilegon, wanten, berani gitu kan, berani menyuarakan kebenaran,
tidak ada yang ditakuti kecuali Allah saja, begitu. Dan jangan lupa kita juga harus merespons modernitas. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi disebut Kisamun, ketika orang milih ngewirid untuk kemerdekaan Indonesia, Kisamun memilih bedil untuk kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Kisamun itu merespons modernitas. Masa kita kemudian kalah sama Kisamun, ya kan? Waktu itu belum ada industri baja, tapi sudah bicara tentang pentingnya alat-alat utama sistem persenjataan. Nah, yang terakhir soal anggaran pendidikan. Kalau pemerintah merasa banyak hal yang dikerjakan sehingga uangnya habis, cukuplah pesantren-pesantren itu dipertemukan dengan industri, satu industri bermitra strategis dengan satu pesantren. Keberhasilan industri itu diukur dari kemampuannya memajukan teknologi baja di pesantren yang menjadi mitranya. Insya Allah, kalau itu bisa kita lakukan, Cilegon memang benar-benar kota baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, banyak sekali yang dibicarakan dalam satu tarikan nafas. Bicara soal pendidikan politik, kita diminta untuk melihat bagaimana kita memiliki teluk, bagaimana kita memiliki laut, bagaimana kita memiliki begitu banyak hal di Banten, bahkan Banten kesultanannya. Ketika VOC mengadakan perdagangan monopoli konsepnya, Banten sudah perdagangan bebas. Dan Banten menjadi pusat perdagangan internasional pada abad 16-17. Setelah Selat Malaka runtuh oleh Portugis. Dan Banten ketika itu adalah pemegang perdagangan internasional. Beliau mengingatkan kita soal itu. Dan soal banyak hal yang tercerabut itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Lukman. Ini bukan soal tanah, tapi ini soal karakter sosial kita. Bersama kita sudah ada perwakilan dari Wali Kota Cilegon, tentu ini akan sangat didengar, yakni dari Kesra, Kabag Kesra Kota Cilegon, ya, Haji Rahmatullah Eskom. Tadi sudah dimention berkali-kali, biar tahu siapa yang datang. Kemudian ada Pak Camat, selamat datang juga, dan teman-teman dari kebudayaan, dan penulis juga, yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, karena memang waktu sangat terbatas. Kita juga diminta kembali melihat bagaimana politik pendidikan di masyarakat kita harus dikelola, karena pendidikan itu juga politis. Sebagaimana Belanda dulu juga menjalankan politik etis. Kita tidak boleh lengah pada persoalan-persoalan itu. Kita boleh mengikuti zaman, tapi jika kita adalah pengikut arus zaman, kita tidak akan pernah mendapatkan apapun dalam suatu zaman. Karena zaman selalu mengorbankan orang-orang yang mengikuti arusnya, tapi zaman milik orang-orang yang dapat memilikinya, menguasainya. Dan watak orang Cilegon rupanya, kata Dr. Fadullah, adalah petarung. Dan orang-orang Cilegon yang penakut perlu dites DNA, barangkali bukan orang Cilegon. Begitu kira-kira ya. Baik, luar biasa. Satu tarikan nafas memberikan rute yang cukup kompleks bagi kita. Teman-teman santri ini luar biasa. Anda masih sangat muda sudah mendengar pembicaraan yang sekompleks ini. Tidak apa-apa, ini akan mengantarkan anak-anak muda maju lebih cepat. Karena dalam Islam banyak sekali tokoh di usia 20-an yang sanggup menaklukkan begitu banyak peperangan. Jadi kadang-kadang kita dibilang terlalu muda itu juga kadang terlalu menjengkelkan ya. Bocah winginane wero abu jo. Waduh wis ora maju-maju dulur.